Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bukan Urusanmu, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 21 ayat 21 dan 22. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. This is not your business. Ini bukan urusanmu. Sebuah pernyataan yang menyatakan penolakan agar seseorang jangan terlalu ikut campur dalam urusan pribadi menjadi ungkapan orang-orang asing. Namun, kecenderungan yang dapat kita jumpai setiap hari bahwa ada saja orang yang ingin tahu urusan dan persoalan orang lain. Entah keingintahuan seseorang itu merupakan bentuk kepedulian atau justru sebaliknya, bahwa orang seperti itu adalah orang yang kurang kerjaan. Keinginan tahu itu menyeruak dan tidak bisa dibendung, lalu muncul dalam ungkapan-ungkapan spontan. Ada apa ya sebenarnya? Kok mereka suka bertengkar? Ada apa dengan si Bagus? Kok yang nggak segera menikah saja? Kurang apa dia? Ganteng, kaya, dan baik hati. Lama-lama orang-orang itu menjadi biang gosip yang tidak kalah dengan infotainment di layar kaca. Betul, harus diakui bahwa sifat ingin tahu dapat menambah wawasan seseorang. Namun harus disadari juga bahwa tidak semua hal harus diurusi dan dipersoalkan. Tuhan Yesus menegur Petrus tentang hal itu. "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi aku berkata kepadamu, engkau ikutlah aku." Saudara-saudari terkasih, murid yang dikasihi Yesus yang sering dimaksudkan dengan Rasul Yohanes adalah sosok Buddha yang sangat mengasihi Yesus. Dia peduli akan nasib Yesus ketika ia mengetahui kalau ada seseorang di antara mereka yang akan berkhianat kepada gurunya. Katanya, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Yohanes bab 21 ayat 21. Dari 12 rasul Tuhan Yesus, hanya Yohanes yang setia mengikuti jalan salib Tuhan Yesus hingga di kaki salib di Golgota. Kepadanya lah, mewakili gereja kudus, Tuhan Yesus menyerahkan ibu yang dicintainya dengan berkata, "Inilah ibumu." Yohanes bab 19 ayat 27a. Yohanes pula lah yang menunjukkan kepada Petrus bahwa dia yang menyuruh mereka menebarkan jala untuk menangkap ikan adalah Tuhan.
Maka murid yang dikasihi Tuhan itu berkata kepada Petrus itu, "Tuhan, dialah sosok yang mengasihi Tuhan, sehingga sanggup melihat kehadiran Tuhan lebih dari yang lain." Tetapi kepada Petrus, Tuhan menegaskan supaya Petrus fokus pada tugas perutusannya, yaitu mengikuti Yesus. Petrus harus fokus pada kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudari terkasih, di dalam tugas-tugas pastoral, penggembalaan di lingkup gereja, banyak orang yang terlibat di dalamnya. Ada bidang liturgia, ada bidang martiria, ada bidang koinonia, dan ada bidang diakonia. Dalam tugas-tugas itu ada banyak orang awam yang dilibatkan, namun tetap dalam satu komando, yaitu dipimpin oleh seorang imam sebagai gembala yang dipercaya oleh Bapak Uskup untuk tugas reksi pastoral di suatu paroki atau gereja tertentu. Apa yang terjadi dalam diri Rasul Petrus itu masih sering terjadi di antara mereka yang mengambil peran-peran dalam bidang-bidang yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Belum lagi kalau orang-orang tersebut memiliki kelebihan atau pengetahuan yang mencakup hampir semua bidang tersebut. Mungkin Anda pernah ada orang yang rewel dan bawel pada bidang tertentu dari temannya yang ditugaskan untuk menangani bidang di luar tanggung jawabnya. Itu bisa terjadi, tapi sesungguhnya itu bukan urusanmu. Ada gembala utama yang bisa memberikan pengarahan bila terjadi kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaannya. Namun, banyak orang kurang sabar dengan keadaan tersebut. Mereka berusaha untuk menyelesaikan sesuatu yang dalam pandangannya kurang pas, kurang klop, hingga terjadi gesekan yang tidak perlu. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk disimak bahwa dalam tugas penggembalaan umat pun ada yang disebut dengan job description atau pembagian tugas yang jelas. Panduan untuk masing-masing bidang diharapkan dapat membantu mereka menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Harus diakui bahwa sering kita menemukan ada sekelompok orang yang katanya peduli menjadi seksi sibuk. Semuanya mau diurusi, seolah-olah tanpa dia gereja akan runtuh dan tidak berfungsi. Tuhan Yesus mau mengatakan kepada Petrus bahwa dia harus menyadari tugasnya sebagai gembala yang memiliki tugas tidak kalah pentingnya dengan Yohanes. Sedangkan Yohanes adalah seorang teolog yang merefleksikan kehadiran Tuhan yang harus secara terus-menerus diagungkan dan diingatkan kepada siapa saja, termasuk kepada para gembala itu sendiri. Seorang ahli kitab suci, seorang teolog dengan waktu dan caranya sendiri, memberikan sumbangsih untuk mereka yang sibuk dalam karya pelayanan. Kemampuan untuk melihat hadirat Tuhan oleh Yohanes membutuhkan hati yang penuh kasih kepada Yesus. Maka, kalau Tuhan Yesus mengingatkan Petrus
untuk tetap pada rel perutusannya. Gereja itu satu tubuh, tetapi banyak anggota. Dan tiap-tiap anggota punya perannya sendiri. Apa yang sudah aku lakukan untuk membangun umat Allah sesuai talentaku? Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena menjadi bagian dari karya pelayanan Kristus dalam gerejanya. Bantulah kami untuk memberikan yang terbaik yang ada pada kami untuk turut serta membangun jemaat Allah dan menghadirkan kerajaan-Mu di bumi ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.